dengan Allah israkan dan mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga tidak ada hari, tiada bulan kecuali di dalamnya ada kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Rokan-Hulu, Bapak Haji Suliman, yang sama-sama kita hormati staf ahli, para asisten, ia juga hadir beserta kita, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan-Hulu, seluruh yang hadir ini, cincin tuan-tuan puan-puan yang beserta dihimbau gelar yang kecil tak disebut nama, adik-adik dari MA Tahfiz Islamic Center, kita yang hadir ini insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah taala adil. Dibagi-baginya lah kemuliaan itu kepada bulan-bulan. Kita tahu selama ini yang mulia itu Ramadan. Allah Subhanahu wa taala lahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal, naiklah derajat Rabiul Awal itu. Allah pilih bulan-bulan haram, yang bulan haram itu kalau kita beramal di dalamnya Allah lipat gandakan pahala. Tak ada di dalamnya itu bulan Ramadan. Naik pula bulan haram, naik Al-Muharram, naik Dzulqa'dah, naik Dzulhijjah dari bulan-bulan yang lain. Dan Allah pilih bulan Rajab ini agar bertambah kemuliaannya dengan Allah israkan dan mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga tidak ada hari, tiada bulan kecuali di dalamnya ada kemuliaan. Perjalanan malam. Mengapa malam? Karena ini perjalanan ujian. Kalau dua siang terang benderang tak ada ujian, maka perlu malam. Tak nampak di mata, jelas di hati. Makanya dalam perkara iman itu kata Allah Subhanahu wa taala, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Perkara iman itu bukan mata kepalanya yang buta, tapi mata hatinya yang tertutup. Maka untuk perkara ini mesti malam agar dilihat dengan hati, bukan dilihat dengan mata kepala. Minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, dari masjid ke masjid untuk naik ke atas Sidratul Muntaha. Dari
Makanya tak salah dan tak boleh heran kalau banyak capres-capres dari masjid ke masjid untuk naik menjadi presiden. Oh, itu ya. Masuk ya. Jangan salah, ini ada hikmah dalam itu. Karena Rasulullah untuk sampai ke Sidratul Muntaha qadal qausaini aw adna, dari masjid ke masjid. Makanya capres-capres itu bukan sedikit pensesnya. Dari kiai-kiai, ustaz-ustaz, dia tahu untuk naik level masjid. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan ini perjalanan bumi, maka butuh makhluk bumi. Maka dipanggillah Burak. Burak ini artinya kilat, karena kecepatan dia kecepatan kilat. Karena untuk sampai saat ini meneliti bahwa makhluk yang tercepat saat sekarang ini adalah cahaya. Makanya butuh makhluk yang lajunya selaju cahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala utus Burak. Tapi kalau perjalanan langit ini tak boleh lagi pakai cahaya, karena kalau cahaya terlalu lambat, maka butuh makhluk yang lain khusus perjalanan langit bernama Mi'raj. Jadi kalau Mi'raj itu tak pakai Burak lagi. Burak ditempatkan di depan Masjidil Aqsa, karena perjalanan selanjutnya menggunakan Mi'raj. Kalau pada ceramah sebelumnya kita banyak bercerita di kawasan Isra, untuk hari ini kita akan banyak perjalanan Mi'raj, perjalanan langit. Apa yang di langit itu? Dulu tak pernah kita nampak. Kalau yang ini banyak penceramah menceritakan, salah satunya Ra'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi melihat ada sebuah kaum yang mereka melintasi laut yang dalam. Ketika susahnya menyeberangi laut, dilempar dengan batu. Ada yang kena kepalanya, pecah mati tenggelam. Kata Nabi, wahai Jibril, itu kenapa? Kok ada orang yang menyeberangi laut sedang susah-susahnya, malah ditimpakan dia dengan batu? Siapa mereka itu, wahai Jibril? Kata Jibril, itu perumpamaan umatmu nanti yang bojonya menyusahkan orang lain. Dana harus keluar dengan syarat KTP, diurus KTP dari pintu ikut tuh awak aku nak, aku udah di luar apa-apa, aku cerita kali itu. Kesusahan masyarakat kita dalam birokrasi itu ditentukan oleh di tangan bapak ibu yang di depan saya ini. Kalau menyusahkan masyarakat, kalau nanti pada hari kiamat kita akan masuk ke dalam sungai, di dalam lautan yang luas, mudah susah kita, ditambah susah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditimpakan batu-batu. Tapi saya yakin yang di depan saya ini orang-orang yang amanah, orang-orang yang diberikan Allah kekuatan memudahkan orang lain. Man yassara ala mu'assirin, kata Allah, kata Rasulullah, barang siapa yang memudahkan bagi orang yang sulit, yassarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan mudahkan yang sulit dari hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi jangan mempermudah
sesuatu, dia harus ada birokrasinya, harus ada ketentuannya. Jangan melenceng, mempermudah yang tidak seharusnya. Itu tak boleh juga. Ini masuk MA, tak pakai seleksi, tiba-tiba masuk itu. Orang lain seleksi, untuk seleksi itu berjawab. Rupanya masuk MA itu mengaji loh. Padahal MA dah habis, mengaji itu dah itu bahaya. Hati-hati. Dan banyak lagi cerita-cerita dalam Isra itu yang mungkin kita lewatkan pada pertemuan kali ini. Kita masuk ke Mi'raj. Mi'raj itu artinya tangga. Jadi untuk sampai ke langit itu ada tangganya. Mungkin kalimat tangguh ke langit ini didengar oleh China. Makanya Perdana Menterinya berkeinginan membuat tangga ke langit. Dia tak tahu ini bukan tangguh yang kasat mata. Ini tangga yang Allah siapkan khusus ke langit, namanya Mi'raj. Mi'raj ini cantik luar biasa. Dalam sejarah, dalam kitab disebutkan cantiknya Mi'raj ini biasanya orang-orang yang soleh ketika dia mau sakaratul maut, mau meninggal, Allah bukakan hijab matanya hingga dia mampu melihat Mi'raj itu. Dalam kitab itu disebutkan ketika nampaknya tangga ke langit Mi'raj itu, saking cantiknya terpanalah dia. Ketika terpana dia melihat kecantikan Mi'raj, dia tak sadar malaikat maut telah mencabut nyawanya. Makanya Bapak Ibu kalau mau melihat Mi'raj ini, cepat-cepatlah sakaratul maut. Tapi jangan risiko, bahaya nanti. Kodai aku. Mengapa ada Isra Mi'raj ini? Banyak cerita, ada mengatakan untuk membahagiakan hati Nabi. Betul, tak salah tu no. Memang Nabi sedang susah-susahnya waktu itu, ditinggal oleh istri, ditinggalkan oleh paman pembela. Tak salah. Ada yang mengatakan untuk menjemput perintah salat. Betul, tak salah. Sudut pandang saja yang berbeda. Dalam kitab Durratun Nasihin, saya suka baca kitab Durratun Nasihin ini karena memang banyak di dalamnya hadis dhaif, tapi banyak cerita-cerita membuka hati. Boleh, asal tidak masalah hukum dan akidah. Kata kitab Durratun Nasihin, Allah Ta'ala itu adil. Sebagaimana Allah bagikan kemuliaan pada hari dan bulan, Allah juga beri kemuliaan di setiap makhluknya. Maka kata pepatah Arab, la tahtaqir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan pernah menghina, merendahkan orang di bawah kalian, karena sejatinya Allah ciptakan segala sesuatu mempunyai kelebihan-kelebihan. Allah berikan kelebihan langit, Allah beri kelebihan bumi. Al-Quran itu Pak, sebelum sampai ke Rasulullah, Allah titipkan dulu di langit. Mengapa? Supaya kemuliaan Al-Quran itu dirasakan oleh bumi, dicicipi oleh langit. Allah adil. Di bumi ada Ka'bah, di langit ada Baitul Ma'mur. Di bumi ada para nabi, di langit ada para malaikat. Seiring sejalan adil makmur, setara dia. Cekcoklah langit dengan bumi, merasa siapa yang paling mulia. Itu contohnya. Menambah khazanah keilmuan kita saja, bagaimana terjadinya Isra Mi'raj itu. Langit mengatakan aku punya Baitul Ma'mur, kata bumi aku pun punya Ka'bah. Aku punya malaikat, kata bumi aku pun punya para nabi. Kata bumi, tapi langit kau kalah kali ini.
Apa kalahnya? Aku punya Nabi Muhammad. Undungan nama Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Terkejutlah bumi langit waktu itu. Kalau itu kalah akunya. Maka langit pun menangis, bermohon dia kepada Allah agar jangan sampai bumi terus menghinanya. Beri aku kemuliaan ya Allah sebagaimana Engkau berikan kemuliaan kepada bumi. Maka oleh karena itulah, itu contohnya. Oleh karena itulah Allah angkat Nabi ke langit supaya tidak diejek-ejek oleh bumi. Kau dah deh, bumi kan apa? Suku mengejek orang. Kalau setiap orang terbuat dari bumi, sukunya menghina mengejek orang. Naiklah Rasulullah sebagai buah dari doa dan permohonan langit agar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan langit. Jadi bukan langit yang mulia, tapi Rasulullah lah yang mulia. Dengan naiknya Nabi, mulialah langit itu. Maka segala sesuatu yang berasal dari Nabi jadi mulia. Walaupun dia hanya kain biasa, kalau pernah dipakai Nabi jadi mulia. Jangankan kain, tangan yang pernah menyentuh tangan Nabi, tangan itu jadi mulia. Ini betul-betul aja Ustaz. Betul. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari, ketika para sahabat tabi'in datang menjumpai Anas ibnu Malik, sahabat Nabi dah meninggal. Para tabi'in berjumpa dengan sahabat Nabi Anas bin Malik. Mereka berbondong-bondong mencari tangan Anas ibnu Malik. Diciumnya tangan Anas ibnu Malik seraya berkata, yadun masat yada Rasulillah. Inilah tangan yang pernah menyentuh tangan